Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus kiranya boleh ditinggikan atas seluruh bumi, atas bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Kami sungguh rindu melihat Indonesia pulih dari segala sesuatu. Semakin maju, kami rindu kemuliaan Tuhan hadir di bangsa ini. Dan tolong kami anak-anak-Mu ya Tuhan untuk berperan, untuk membawa terang itu, membawa Injil itu kepada bangsa ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menyapa kami, menegur kami, mengingatkan kami, menguatkan kami. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, yang Engkau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Pakai dia Tuhan. Kiranya kekurangan dan keterbatasannya tidak menghalangi penyampaian firman-Mu. Dan hamba-Mu mendoakan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Kiranya firman yang ditaburkan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, dan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan atas kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berikan kami hati seorang murid yang mau melakukan kebenaran itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon hikmat dari Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lebih semangat lagi dong. Shalom. Nah, ini rasanya sudah 3.000. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini hari yang spesial. Izinkanlah saya untuk menyambut Bapak Ibu yang khusus datang hari ini, yaitu para orang tua dari murid-murid SKE. Kita berikan tepuk tangan yang hangat sambutan kepada sekitar 62 ya. Selamat datang jikalau Bapak Ibu Saudara yang dari SKE belum mempunyai gereja tetap, kami dengan sukacita menyambut untuk bisa bergabung bersama kami, termasuk di sekolah minggu ya anak-anak kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tema kita seperti tadi yang sudah disebutkan oleh WL, bahwa kita akan merenungkan hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Karena terkait ini tahun politik, sebentar lagi akan ada pemilu. Nah Bapak Ibu, supaya tidak terkesan kaku ya, biasanya kalau kita itu tema-temanya seperti ini, jujur saja mungkin sebagian dari kita kurang tertarik. Aduh, temanya tentang bangsa, negara, rasa-rasanya kok tidak terkait dengan kehidupan kita. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul, terima kasih untuk kejujurannya ya. Kadang tema-tema begini sangat jauh dari kehidupanku, mending tema-tema itu yang tentang aku, tentang pergumulanku, kerasnya perjuangan hidup misalnya gitu ya. Atau pergumulan kita kan keluarga, pekerjaan. Nah itu rasa-rasanya lebih relate. Nah tetapi Bapak Ibu percayalah bahwa tema ini sangat relate dengan kita. Karena kita sadari atau tidak, kita ini bagian dari bangsa ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, supaya tidak terlalu kaku, saya membingkai tema ini dalam cinta bagi negeri. Berharap kalau kita itu melaksanakan hak dan tanggung jawab dengan ada motivasi cinta di dalam diri, itu lebih semangat dan lebih ikhlas melakukannya. Amin. Oke, nah Bapak Ibu, sebuah otokritik yang mungkin bisa ditampilkan, sebuah otokritik untuk kita sendiri bagi gereja. Ya kita ini jujur saja mungkin terlalu fokus kepada diri kita, komunitas gereja orang percaya. Tapi untuk urusan kemajuan negeri, itu mungkin nomor sekian. Nah padahal seharusnya kita ini menjadi saksi bagi dunia ini, di sekitar kita, bagi masyarakat dan bagi bangsa. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebagai komunitas orang percaya, spiritualitas itu saya katakan tidak pernah lepas dari semangat kebangsaan. Saya ulangi, spiritualitas tidak lepas dari semangat kebangsaan. Nah ini terbukti Bapak Ibu dari tokoh-tokoh Alkitab
Boleh ditampilkan slide-nya. Tokoh-tokoh Alkitab yang walaupun mempunyai spiritualitas yang tinggi, hidup dekat dengan Tuhan, dipakai Tuhan, tetapi juga tidak mengabaikan perannya di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya Musa, Bapak Ibu. Kita tahu Musa ini seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, dari perbudakan di Mesir. Dia dipanggil Tuhan bukan ketika dia jadi Prince of Egypt, bukan, tapi ketika dia seorang biasa, hanya gembala kambing domba, dia dipanggil untuk jadi pemimpin, membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kita ingat juga Yosua yang meneruskan perjuangan Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini ukurannya bangsa. Juga Daud, Bapak Ibu, kita lihat Daud, dia pun sama, bukan orang yang luar biasa, dia orang biasa seperti Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia hanya penjaga kambing domba yang 2-3 ekor. Tapi dia ini dipakai Tuhan, dipanggil jadi raja yang memimpin bangsa yang besar dengan kesuksesan yang begitu besar. Nah, jadi saya mau katakan bahwa spiritualitas tidak lepas dari kehidupan kebangsaan. Nah, 2 contoh dari tokoh ya, Nehemia dan Ester, itu nanti kita bahas. Kita mari bersama-sama membuka dari Nehemia, Bapak Ibu. Di Perjanjian Lama, Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-4 saja. Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20. Ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa Nehemia sangat prihatin ketika mendengar bangsanya yang sudah balik ke Yerusalem pada kepulangan pertama ya. Sekitar tahun 539 itu ada kepulangan pertama, mereka akan dibuang ya. Karena dosa-dosa mereka dibuang oleh Allah ke negeri pembuangan dan mereka balik. Tapi selama 94 tahun sudah balik, orang-orang yang sisa, orang-orang yang sudah balik ternyata tidak membangun kota itu. Tidak membangun bangsa itu. Sehingga yang terjadi, tembok-tembok terbongkar. Pintu-pintu gerbang terbakar. Bapak Ibu, untuk konteks zaman itu, keadaan seperti itu sangat berbahaya. Suatu kota tanpa perlindungan tembok kota, tanpa gerbang-gerbang yang tertutup itu sangat riskan untuk diserang musuh. Musuh melakukan invasi, serangan, merampok, mengambil semua harta yang ada di kota itu dengan mudah. Jadi ini keadaan yang sangat berbahaya. Nah, Bapak Ibu, Nehemia sebenarnya bisa saja cuek-cuek ya. Nggak peduli, bisa kalau mau. Kenapa? Karena dia seorang juru minuman di suatu kerajaan yang besar, dia terpercaya, hidup dekat dengan raja, berkecukupan, kalau mau nggak mikirin bangsanya, it's okay. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Ketika mendengar bangsanya di dalam petaka, kita baca tadi bagaimana dia bersedih, dia berdoa, bahkan dia berpuasa. Ini wujud cinta bagi negeri, cinta bagi bangsa yang nyata dari seorang Nehemia. Coba kita lihat satu lagi Bapak Ibu dari Ester. Ester pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-16 dan 17 saja. Ester pasal 16,
Ester pasal 4 ayat 16 dan 17 saja. Demikian firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dialami Ester juga tidak lebih baik. Kita tahu bahwa ketika berita itu diterima oleh Ester itu keadaannya adalah bangsa Yahudi sedang dalam ancaman genosid atau genosida. Pemusnahan massal seluruh orang Yahudi. Gegara seorang yang bernama Haman, orang nomor 2 di negara itu, mengikhtiarkan untuk membunuh semua orang Yahudi. Karena Mordekai, seorang Yahudi yang tidak mau hormat kepada dia. Bapak Ibu, ini keadaan yang begitu genting. Ester sebenarnya seperti Nehemia, kalau mau cuek-cuek, nggak ngurus bangsanya, nggak apa-apa. Karena dia seorang ratu. Dia pasti aman-aman saja walaupun dia seorang Yahudi. Namanya saja juga bukan nama Yahudinya yang dipakai. Tapi nama asing, Ester. Jadi mestinya dia aman. Kalau dia mau nggak mikirin bangsanya bisa-bisa saja. Tapi kenyataannya Bapak Ibu bahwa dia pun memperjuangkan bangsanya. Bahkan kalau harus sampai bertaruh nyawa, dia datang menghadap raja karena undang-undang waktu itu kalau datang kepada raja tanpa diundang oleh raja itu hukuman mati. Tapi dia siap. Bapak Ibu, di sini kita melihat bagaimana cinta Ester kepada bangsanya juga terwujud nyatakan dari pengorbanan yang siap dia lakukan. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita berkata itu kan nun jauh di sana bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Bagaimana dengan bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia? Bapak Ibu saudara sekalian, dalam sebuah buku yang sangat baik yang ditulis oleh Zakaria J. Ngelo, ya, pendeta dan sekaligus sejarawan gereja dari Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Ini beliau menulis sebuah buku yang berjudul Kekristenan Nasionalisme dan Nasionalisme. Ini perjumpaan iman Kristen dengan perjuangan nasional bangsa di tahun 1900 sampai 1950. Ini buku yang sangat baik. Nah Bapak Ibu, di sini buku ini mengungkapkan bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen mewujud nyatakan iman Kristennya dalam perjuangan bangsa. Jadi di dalam buku ini banyak sekali pahlawan-pahlawan Kristen. Nah di sini banyak orang, saya pengen tanya ini Bapak Ibu, barangkali ada yang tahu. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi, nanti saya kasih hadiah. Mau Bapak Ibu? Di bawah itu ada kantin makanannya enak-enak. Yang betul, yang kalau satu jangan jawab ya. Yang betul, boleh nanti makan di kantin, boleh pilih satu menu. Ya. Sekali-kali ditraktir hamba Tuhan dong ya. Pertanyaannya adalah coba sebutkan satu saja pahlawan Kristen Indonesia yang tahu, angkat tangan Bapak Ibu. Jangan malu-malu, yang sejarahnya bagus. Wih Pak Tony, silakan Pak. Siapa Pak? Leimena. Kita berikan tepuk tangan dong buat Pak Tony. Ya, maklum Bapak Ibu, Pak Tony ini rektor, pasti tahu ya. Jangan heran, Jemaat Elian ini hebat-hebat. Rektor jadi tahu sejarah. Betul sekali Pak Tony Leimena ini, Pak Tony sudah kasih spoiler dulu di materi saya ini berarti. Good job. Pak Tony nanti kita makan di bawah ya. Betul sekali Bapak Ibu, Leimena dan banyak lagi yang lain. Mungkin saya kasih beberapa Bapak Ibu. Boleh ditampilkan? Thomas Matulesi atau terkenal dengan nama Patimura. Bapak Ibu, beliau ini bergerak dalam iman Kristennya yang sungguh-sungguh untuk membela daerahnya. Di daerah mana Bapak Ibu? Di mana? Maluku, Ambon, wah pintar semua. Betul. Kali ini nggak ada traktiran tapi ya, karena masalah. Bapak Ibu, dia berjuang untuk kemerdekaan. Ya, dia ikut berpartisipasi.
Iman Kristen memberikan daya dorong yang besar untuk dia melakukan perubahan, perjuangan di Maluku, di Ambon. Bahkan dalam buku ini dikisahkan bagaimana satu kali sebelum berperang, sempat-sempatnya dia datang ke gereja. Bersama pasukannya yang gak banyak itu, dia di situ bersama-sama berdoa. Dia membuka dari Mazmur, coba kita lihat bersama Bapak Ibu. Dari Mazmur pasal yang ke-17. Dari Mazmur pasal yang ke-17, dia bersama dengan pasukannya itu menaikkan satu doa. Doa ini sebenarnya doanya Daud. Doanya Daud yang dinaikkan ketika dia diburu oleh Saul secara tidak bersalah ya. Diburu dengan tak bersalah. Salah satu bagiannya saya bacakan. Dengarlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Dia dan pasukannya memohon belas kasihan Tuhan. Belalah kami ini orang-orang terjajah yang daerahnya mau diambil oleh Belanda. Bapak Ibu, ini hal yang nyata, spiritualitas sekali lagi tidak lepas dari hidup kebangsaan. Harus terwujud nyatakan. Tokoh yang kedua, tadi yang sudah disebut oleh Pak Tony ya, Dr. Johannes Leimena Bapak Ibu. Beliau ini seorang dokter tapi sangat mahir ya di dalam kenegaraan. Dia punya integritas yang sangat tinggi, mempunyai kecakapan, kapasitas yang besar. Dia terlibat dalam berbagai forum internasional untuk kepentingan bangsa. Bahkan dia membentuk gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, gerakan kaum muda. Dia mendapat kepercayaan yang besar dari waktu ke waktu. Bahkan ada perkataan mengatakan siapapun pemimpin kabinetnya, Johannes Leimena ini selalu menjadi anggota kabinet tersebut. Kenapa? Karena dia terpercaya, dia punya integritas yang baik. Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang Kristen berbangga, sejarah Indonesia ada. Kemerdekaan Indonesia boleh tercapai karena peran anak-anak Tuhan. Jadi iman kekristenan tidak pernah hanya berhenti pada diri kita atau pada gereja saja, tapi pada kehidupan berbangsa. Nah Bapak Ibu, sesungguhnya ada banyak lagi, coba boleh ditampilkan di slide. Bahkan di antaranya saya lihat ada beberapa anak Tuhan keturunan Tionghoa, John Lee Cheng Chuan. Dikatakan dia adalah seorang TNI ya, TNI yang sangat berani. Dia ini keahliannya selalu lolos ketika diburu oleh musuh. Bahkan dia berhasil menyelundupkan senjata-senjata dari luar negeri untuk dipakai oleh para pejuang nasional. Jasanya sangat besar dan ini dia dicatat sebagai pahlawan nasional. Ada lagi satu anak Tuhan keturunan Tionghoa, mungkin kita tidak terlalu familiar ya, Yap Tiam Hien. Dia ini seorang pengacara, dia pembela hak asasi manusia, dia berjuang juga di kancah internasional. Dia membela kalau ada diskriminasi orang-orang Indonesia, orang-orang Tionghoa. Dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia seorang pengacara yang pemberani. Meskipun sudah Tionghoa, Kristen lagi. Tetapi dia nggak peduli. Dia berjuang bagi bangsa ini. Berdasarkan imannya kepada Tuhan. Nah, yang lain lagi itu ada Sam Ratulangi, Frans Kaisiepo. Tentunya pada tahu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak tahu nanti coba dibuka dompetnya. Kira-kira ada lembaran uang yang gambarnya dua tokoh Kristen ini pahlawan. Ada yang tahu uang berapaan? Tapi nanti kalau bisa persembahannya jangan yang itu gitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, itu adalah pahlawan-pahlawan Kristen. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Saya memberikan semua ini sebagai basis histori bahwa kita itu juga harus berbagian. Sekarang ini Bapak Ibu, next slide, ini sekarang ini adalah giliran kita. Ada perkataan mengatakan begini Bapak Ibu, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Saya ulangi ya, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Saya tadi menjelaskan beberapa pahlawan ya, mereka orang-orang yang dipakai Tuhan, tapi orang-orang itu ada masanya, ada expired date-nya. Artinya mereka sekarang sudah tidak dipakai Tuhan, mungkin beberapa sudah berpulang ke rumah Tuhan. Nah sekarang ini masanya kita, giliran kita.
Di setiap masa akan ada orangnya, yaitu Bapak, Ibu, Saudara semua dan juga saya. Mari berbagian sebagai warga negara untuk memajukan bangsa ini. Nah, hal apa Bapak Ibu yang bisa kita lakukan? Simple Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu ikut memilih. Ya, seperti tadi saya bilang, sebentar lagi kita akan pemilu. Jadi, mari jangan golput. Please, 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 jangan golput. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemilu itu sarana untuk melaksanakan panggilan kudus Tuhan. Untuk menjamin kelangsungan bangsa ini, Bapak Ibu Saudara diberikan satu hak istimewa. Hak itu sebenarnya berasal dari Tuhan, diberikan kepada pemerintah. Pemerintah memberikan kita rakyat Indonesia ini hak untuk memilih. Jangan disia-siakan. Yohanes Leimena, ya, yang tadi kita sebutkan, pernah memberikan sebuah tulisan dalam makalahnya mengatakan, ya, mungkin dia mengutip dari pengajaran Rasul Paulus di 1 Korintus 12 mengenai tubuh, ya. Gereja itu seperti tubuh, dan dia pun mengumpamakan negara ini, bangsa ini seperti tubuh. Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, ya, bagimu Indonesia, syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, dalam satu tubuh. Ya, walaupun mungkin kita ini seperti sel-sel kecil dalam tubuh, yang rasa-rasanya suara kita walaupun cuma satu rasanya nggak berarti, jangan pikir begitu Bapak Ibu. Karena satu sel pun di dalam diri kita kalau tidak bekerja dengan proper, tidak bekerja dengan benar, percayalah itu menimbulkan kerusakan di dalam tubuh itu. Apalagi segini banyak. Nah, kita bisa mewarnai bangsa kita, berpartisipasi dengan ikut memilih. Sekali lagi, please, 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 jangan, ulangi kurang kenceng, please, 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 jangan golput Bapak Ibu. Pemilu itu Bapak Ibu bukan semata-mata merupakan panggilan kebangsaan, tapi panggilan iman dan pengutusan untuk menjadi garam dan terang. Kiranya garam dan terang ini jangan cuma jadi slogan kita. Bagaimana mungkin garam bisa berguna kalau tetap kumpul garam saja. Harus berbaur dengan yang lain supaya memberikan cita rasa, supaya mencegah pembusukan. Garam itu bisa mengawetkan, bisa mencegah pembusukan. Jangan sampai bangsa ini menjadi buruk, menjadi busuk tanpa kita melakukan apa-apa. Kita harus memberikan warna, memberikan rasa melalui keberadaan kita sebagai garam. Demikian juga dengan terang, jangan ngerasa diri terang. Kalau tidak mau pergi keluar, terang yang cuma ditaruh di bawah gantang, apa gunanya? Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Terang harus menerangi yang lain. Terang kumpul menerangi lebih besar lagi tempat-tempat yang gelap. Itu hal pertama yang bisa kita lakukan, hal sederhana, tapi percayalah itu sangat bermakna. Yang kedua Bapak Ibu, cerdas memilih. Kalau tadi kita sudah berkomitmen jangan golput, kita mau memilih, datang ke tempat pemilihan. Tapi saya pesankan memilihnya juga harus dengan pertimbangan yang masak-masak. Pertimbangan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam kisah Nehemia, nanti bisa dilihat, kita lihat sebentar dari Nehemia pasal yang kedua Bapak Ibu. Nehemia pasal yang kedua, kita baca ayat yang 13 dan 15 saja. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Ayat 15. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Bapak Ibu perhatikan di sini teladan yang diberikan Nehemia sebelum dia pulang kampung untuk membangun bangsanya, untuk membangun kotanya. Dia melakukan penyelidikan dengan seksama. Bahkan sebelum dia
balik pulang dia sudah minta kepada raja surat-surat jalan. Karena dia ketika kembali harus melewati beberapa daerah, bisa-bisa di-stop, dicegat oleh aparat di daerah-daerah masing-masing. Maka dia minta kepada raja, berikan aku surat pengantar kepada bupati ini, bupati itu, bupati ini, bupati itu sepanjang perjalanan. Bukan hanya itu, dia juga minta surat untuk meminta barang-barang kayu-kayu yang diperlukan untuk membangun kotanya. Well prepared, disiapkan. Sudah sampai sana mau bangun, gak asal bangun, dia menyelidiki dengan seksama. Keluar malam-malam melihat bagian mana, membangun dengan apa, strateginya seperti apa. Ini hal yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Esther pun juga demikian. Dia ketika mau menghadap raja, dia punya strategi. Dia berdoa, berpuasa, mohon kepada Tuhan, dan ketika menghadap raja saya yakin dia pasti dandan secantik-cantiknya sehingga cukup eye catching gitu. Ketika raja melihat, wow, glowing sekali dan boleh mengulurkan tongkatnya, ayo masuk, tidak dihukum mati. Nah setelah ditanyain kamu pengen apa, dia nggak cepet-cepet ngomong, oh aku pengen ini, bangsaku ini. Tidak, dia pun punya strategi. Dia bikin pesta 1 malam, 2 malam, 3 malam. Raja senang, raja happy, kemudian dikabulkanlah permintaannya. Ada strateginya. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan demikian, kita pun sebagai anak-anak Tuhan ketika memilih pasangan presiden dan wakil presiden, kita juga harus mempertimbangkan dengan baik. Ayo kita search, kita gali. Sekarang ini sangat gampang, semuanya ada di ujung jari kita. Klik, lihat, baca, dengar. Info-info yang terpercaya, sumber-sumbernya harus dipastikan itu reliable, bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu jujur saja, mungkin saya sama dengan sebagian Bapak Ibu yang kurang tertarik dengan hal-hal politik. Rasa-rasanya aduh males lah misalnya gitu ya. Tetapi ketika saya pun didaulat untuk membawakan firman ini, saya pun juga diingatkan juga. Ayo jangan cuek-cuek. Pilihan kita akan menentukan perjalanan 5 tahun ke depan. Jangan pikir kalau hal pemilu ini tidak terkait dengan kita, percayalah pasti terkait. Keadaan bangsa ini pasti terkait dengan kita dalam hal ekonomi, di dalam hal sosial, di dalam keamanan. Enggak mungkin enggak Bapak Ibu, kita pasti terpengaruhi. Jadi pilih. Kemudian siapkan pilihan-pilihan itu. Dengar debat presiden dan calon presiden. Mungkin akan butuh waktu sekitar 2 jam. Rasa-rasanya kok buang waktu misalnya yang gak terlalu tertarik. Yang tertarik sih mantengi gitu ya. Tapi kalau gak tertarik ya sambil nyetir lah. Jalan jemput anak, pulang, pergi. Saya juga gitu Bapak Ibu. Gak sempet kadang sambil kora-kora dengarkan. Dari situ kita bisa punya wacana, punya wawasan. Oh pemimpin ini tuh karakternya begini, oh ini cukup emosional, oh ini cukup rasional, oh ini cuman banyak omong-omong ya, oh ini pinter, oh ini benar-benar keminter misalnya gitu, banyak macam. Nah kita jadi bisa mengamati, jangan cuman oh apa ikut kata orang, aku ikut pilihannya Bapak Pendeta, aku ikut pilihannya, jangan, ini pilihan Bapak Ibu, ayo ya pilih sesuai dengan searchingnya kita ikut menggali, kita bertanggung jawab pada pilihan kita. Nah Bapak Ibu kalau ditanya, minta tips dong misalnya gitu ya. Ya saya cuma bisa kasih beberapa tips ini. Pilih pemimpin yang seperti apa sih? Mungkin 1-4 boleh ditampilkan. Yang pertama, pasti pilihlah pemimpin yang memegang teguh Pancasila dan UUD 45. Karena ini dasar negara kita. Mempunyai banyak agama, jangan memilih pemimpin yang cenderung ke agama tertentu saja. Yang kedua, pilih pemimpin yang menghormati kebinekaan, keberagaman. Jangan memilih pemimpin yang mengarahkan ke keseragaman. Ya, ini akan berat untuk kita. Kemudian pilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun keluarga maupun golongan tertentu. Nah kalau sudah kayak gitu hati-hati. Kemudian pilih pemimpin yang mempunyai rekam jejak yang terpuji. Nah kita semua tahu rekam jejaknya
sepak terjangnya, kan ada sejarahnya, ada track recordnya, kita bisa lihat di media sosial, lihat, perhatikan. Kalau secara rohani saya cuma bisa mau menasihatkan, pilih yang paling sedikit dosanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak sedang berkampanye ya, Bapak Ibu silakan memutuskan ya. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan ya, yaitu berdoa bagi bangsa. Bapak Ibu, ini last but not least, kita tahu bahwa Nehemia dan Esther ketika mendengar problem yang dihadapi bangsanya, mereka cepat-cepat berdoa kepada Allah yang Maha Tinggi. Bukan hanya berdoa, kita tadi baca, mereka berpuasa. Saya kok nggak yakin di sini ada yang pernah berpuasa bagi bangsa. Ada yang pernah? Kecuali kalau Bapak Ibu ada yang jadi caleg ya. Mungkin akan berpuasa siang dan malam gitu ya, karena sudah berjuang sedemikian. Tapi kalau kita pemilih berpuasa, syukur-syukur berpuasa. Berdoa aja tadi baru diajak WL ya. Bapak Ibu, kita berdoa dan berpuasa. Mendoakan jalannya pemilu supaya jujur, adil. Para penyelenggaranya diberikan hati yang bersih, hati yang takut Tuhan, supaya tidak ada kecurangan. Bapak Ibu, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Jangan sampai keamanan bangsa kita ini terganggu. Polarisasi, perpecahan. Bapak Ibu kalau mendengar perpecahan, ya memang ada yang kisah lucu-lucu kalau saya baca di internet. Ada yang diturunkan dari taksi online gara-gara beda pilihan. Turun aja Bu. Wah, ini sampai ekstrim ya Bapak Ibu. Ada beberapa orang di dalam grup biasa, di grup WA mulai kampanye sedikit-sedikit gitu ya. Beda pendapat, leave grup. Suami istri ada yang ribut bertengkar gitu ya, gara-gara beda pilihan. Saya sama suami saya kayaknya beda pilihan, tetapi nggak apa-apa. Nggak sampai leave grup ya. Beda enggak apa-apa Bapak Ibu, asal kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita. Terakhir Bapak Ibu, kita harus menjadi warga negara yang baik. Sebagai orang-orang Kristen, sejarah bangsa kita, orang-orang Kristen berbagian, ayo kita juga berbagian. Bapak Ibu saudara sekalian, nasionalisme yang diwujud nyatakan dalam tanggung jawab sebagai warga negara ganda adalah panggilan Allah bagi orang Kristen Indonesia. Maksudnya gini, kita semua di sini memang berkewarganegaraan ganda. Kita punya KTPS dan KTP, kartu tanda penduduk surga ya. Kita semua sudah digaransi, dijamin oleh darah Kristus. Kita semua sudah pasti masuk surga karena iman kita pada Kristus. Kristus sudah menyelamatkan kita. Tapi please jangan lupa kita juga punya KTP. Setiap kita yang sudah di atas 17 tahun punya KTP, artinya kita juga warga negara Indonesia yang punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu sebenarnya berasal dari Allah. Kalau Roma 13 ayat 4a mengatakan, karena pemerintahan adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Allah mendapuk para pemimpin negara ini untuk menjadi penyejahtera, menjaga kita, menyandang pedang dari ancaman musuh di luar sana. Kita dukung. Kewarganegaraan kita sebagai warga surgawi jangan membuat kita ongkang-ongkang kaki. Jangan duduk manis-manis Bapak Ibu, jangan. Tapi kita berbagian. Darah Kristus tercurah bukan untuk kita saja. Kita masih punya misi yang harus kita kerjakan. Keselamatan jangan berakhir di kita saja. Kita ditempatkan di negara ini, lahir di sini, besar di sini, mencari nafkah di sini. Ayo kita pun bagikan kasih Kristus itu, Injil itu kepada orang lain melalui peran kita dalam masyarakat. Dimulai dari hal yang kecil tadi. Jangan golput. Pilih secara cerdas. Berdoa bagi bangsa. Bersedia Bapak Ibu? Bersedia? Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan bahwa hak dan tanggung jawab ini saya bingkai dalam cinta bagi negeri. Kasih Kristus yang sudah kita terima, kiranya kita bisa wujud nyatakan dalam peran kita. Apalagi kita memilih pada tanggal 14 Februari ya, hari kasih sayang konon kabarnya. Jadi marilah khusus tahun ini, kasih sayang kita berikan bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Jangan mager,
Jangan malas gerak, aduh tanggal 14 libur, aku mau ngelencer. Jangan Bapak Ibu. 1 jam, 2 jam antri di tempat pemilihan umum itu worth it. 5 tahun ke depan itu ditentukan oleh pilihan-pilihan kita. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri khotbah ini, renungan kita dengan saya membagikan 2 pantun Bapak Ibu untuk kita semua. Makan es kelapa sambil berdiri, pakai sedotan berwarna biru. Jangan lupa tanggal 14 Februari, rame-rame ikut. Pinter. Tepuk tangan dong. Sudah kayak kampanye ini ya. Pantun yang kedua Bapak Ibu. Pergi berlayar ke arah barat, ke tengah hari yang berkabut, pemilihan umum sudah dekat, orang Kristen dilarang. Pinter sekali. Puji nama Tuhan ya. Mari kita menjadi pemilih-pemilih yang bertanggung jawab, yang cerdas, yang cinta bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah mengingatkan kami. Kiranya kami menjalankan tugas yang kami emban. Jadikan kami warga negara yang baik, yang membawa garam dan terang itu bagi bangsa kami dalam peran kami yang nyata. Tuhan terus ajar kami mencintai negeri ini, karena kami pun bagian darinya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan atas kehidupan kami bagi bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mendoakan untuk pemilu yang akan datang ini Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan, kami berdoa untuk jalannya pemilihan, supaya semua dalam perlindungan Tuhan, aman, sentosa, adil, jujur ya Tuhan. Kiranya campur tangan-Mu Tuhan, terus menyertai perjalanan bangsa kami ini. Kami mendoakan para pemimpin yang terpilih adalah para pemimpin yang takut Tuhan, yang cinta bangsa ini, yang sungguh diperkenan oleh Engkau sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin.